Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar setia Cipta Cerita Daily. Kembali lagi bersama saya Anto, selaku announcer yang akan membawakan berbagai macam kisah-kisah mistis dan menyeramkan buat kalian. Oh ya, sebelumnya gua mengucapkan terima kasih banyak buat kalian, bagi kalian yang sudah support dan subscribe channel ini hingga sampai sekarang ini. Gua doain semoga Allah selalu melipat gandakan amal kebaikan kalian. Dan pada kesempatan malam hari ini saya akan membawakan sebuah misteri dan jejak mistis dari Danau Kalimutu yang berada di Flores. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kalian bisa bantu kami dengan mengklik tombol subscribe yang ada di bawah ini, agar channel kami menjadi semakin lebih berkembang dan kami menjadi semakin lebih bersemangat dalam membuat konten-konten seputar kisah horor buat kalian. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita langsung saja ke ceritanya. Danau Kalimutu. Ya, siapa sih yang nggak tahu Danau Kalimutu yang berada di Flores? Jadi danau ini terdiri dari 3 danau yang masing-masing memiliki warna air yang berbeda, yaitu Danau Tiwu Atapupu atau danau bagian atas yang berwarna biru, Danau Tiwu Nuwa Mirikufai danau tengah yang memiliki warna hijau, dan yang terakhir yaitu Danau Tiwu Atapolo atau bisa disebut juga dengan danau bagian bawah yang memiliki warna merah. Jadi keunikan dari Danau Kalimutu ini terletak pada warna airnya yang bisa berubah-ubah dari waktu ke waktu. Konon, perubahan warna air ini terkait dengan aktivitas geologi dan mitos yang ada di sekitar danau tersebut. Menurut mitos setempat, Danau Kalimutu ini dihuni oleh arwah-arwah orang yang telah meninggal dunia. Dan warna air dari setiap danau tersebut melambangkan kepribadian dan tingkat kemarahan dari arwah-arwah tersebut. Mitos lain yang cukup kental yang diyakini oleh masyarakat sekitar hingga saat ini adalah mitos burung penjaga arwah. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, burung arwah adalah sosok yang menghubungkan antara gerbang gaib dan gerbang dunia nyata. Tak sedikit orang yang merasakan aroma mistis ketika masuk ke kawasan tersebut. Burung-burung tersebut juga diyakini memiliki kekuatan magis dengan suaranya yang khas yang membuat bulu kuduk merinding. Orang India meyakini jika seseorang meninggal, maka rohnya akan diantar oleh burung-burung tersebut ke danau yang sesuai dengan kehidupan semasa hidupnya. Misal, roh orang yang hidupnya penuh dengan kemarahan akan diantar ke danau yang berair berwarna merah. Begitu dan seterusnya. Dulu ada sebuah legenda yang mengatakan bahwa saat itu hidup 2 orang manusia yang bernama Atapupu dan Atapolo. Kehidupan mereka berada dalam garis kekuasaan teritori Konde dan Ratu. Atapupu ini berpawakan sangat baik. Dia suka menolong dan mengayomi. Sementara Atapolo ini adalah sosok yang bertuakan pada jin, makhluk gaib jahat yang selalu menebar kehancuran. Konon dikisahkan Atapolo ini suka memakan daging manusia. Suatu hari datang sepasang manusia Anakalo, yang berarti anak yatim dalam bahasa Lio Ende. Mereka mendatangi Atapupu untuk meminta perlindungan dan pengayoman. Dan dengan segenap hati dan rasa iba, permintaan itu pun diterima oleh Atapupu. Kemudian mereka pun diberi syarat agar tidak meninggalkan ladang milik Atapupu agar mereka tidak dimangsa oleh Atapolo. Dan akhirnya kesepakatan itu diterima oleh Anakalo. Namun lambat laun keberadaan Anakalo diketahui oleh Atapolo.
dan berbagai upaya pun dilakukan agar Atapolo bisa memangsa mereka. Namun upaya tersebut selalu digagalkan oleh Atapupu. Lambat laun, usia Atapupu semakin menua. Karena usianya semakin menua itulah dia pun mendatangi Anapolo guna untuk membuat kesepakatan bahwa Atapolo tidak boleh memangsa Anakalo karena usianya masih kecil, dan boleh memangsanya ketika mereka sudah dewasa. Atapolo pun menerima tawaran itu. Waktu pun terus berjalan hingga tibalah saatnya di mana Anakalo sudah besar dan dewasa. Atapolo pun kembali datang menagih janji sebagaimana pasal tawar-menawar sebelumnya, yakni perjanjian tawar-menawar memangsa Anakalo di saat mereka sudah besar. Kedatangan tagih janji oleh Atapolo ini jelas-jelas menyiksa batin dan pikiran Atapupu. Atapupu pun mengalami pergolakan batin yang begitu besar, sebab dalam hati sanubarinya Atapupu tak mengizinkan apabila Anakalo yang sudah bertumbuh besar dan dewasa itu harus dimangsa oleh Atapolo. Lantaran itu Atapupu pun memutuskan sebuah upaya pamungkas agar Anakalo tidak dimangsa oleh Atapolo. Saat itu Atapupu memutuskan pergi ke perut bumi dengan membawa Anakalo. Kekuatan jin yang dimiliki oleh Atapolo nampaknya cukup dahsyat, sehingga dengan kekuatan itu Atapolo pun berhasil mengetahui keberangkatan serta tempat tujuan Atapupu dan Anakalo. Langkah perburuan besar pun digelar oleh Atapolo. Ia pun mulai memburu dan mengejar mereka. Saat itu Atapolo melepas sihir-sihir yang begitu mematikan. Namun semua sihir ilmu hitam Atapolo yang dilepas ke arah Atapupu dan Anakalo tertelan oleh bumi tanah. Meski demikian, Atapolo tidak menghentikan gerakan perburuannya. Atapolo justru terus-menerus menebar sihir-sihir maut, hingga akhirnya penyihir Atapolo itu sendiri ditelan oleh bumi. Begitu juga Anakalo dan Atapupu yang terkubur di dalamnya hidup-hidup. Usai peristiwa itu dikisahkan muncullah sejumlah kawah besar dengan air yang berwarna biru di lokasi terkuburnya Atapupu, dan muncul juga kawah yang besar dengan air yang berwarna merah di lokasi terkuburnya Atapolo. Dan yang terakhir muncullah kawah besar dengan air yang berwarna hijau di lokasi tempat terkuburnya Anakalo.